Anda kembali di debat calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 dan tadi kita sudah mendengar sama-sama seperti apa kemudian respon dari salah satu panelis. Kita akan langsung tanya ke Mas Visnu terlebih dahulu. Mas Visnu, kalau dilihat tema malam hari ini Anda sebagai pengamat kebijakan publik begitu ya, apakah tema berkaitan dengan sinergitas kebijakan pembangunan daerah dalam rangka memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah cukup menjawab permasalahan yang ada di Sumatera Utara? Mas Visnu? Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi tentu saja sinergitas sangat penting ya, terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi di sisi lain yang pemirsa perlu tahu atau penonton perlu tahu adalah tentu program konkretnya seperti apa. Misalnya tadi disebutkan akan memperjuangkan mendapatkan porsi dari APBN. Nah ini porsi APBN yang mana nih? Karena kan program alokasi APBN kan begitu banyak ya. Misalnya ada pendidikan, kesehatan, atau program, misalnya program strategis nasional, gitu kan. Program strategis nasional seperti apa? Misalnya infrastruktur, rumah sakit, dan lain-lain. Nah itu saya rasa yang mungkin perlu lebih konkret disampaikan ke masyarakat, karena masyarakat ingin hal-hal yang real dan konkret gitu dalam sebuah program gitu. Jadi sinergitas dalam konteks seperti itu saya rasa itu yang sangat penting, karena kan pemerintah pusat melalui kementeriannya tentu saja punya sumber daya, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, tentu saja pemerintah daerah juga punya sumber daya, jangan sampai nantinya overlapping, karena ini yang sering terjadi di lapangan ya, overlapping antar kebijakan dan akhirnya yang terjadi adalah banyaknya inefisiensi. Nah ini tentu saja ini kan menjadi sumber masalah yang baru ya, karena kita seperti kita ketahui bahwa Indonesia kan ekonominya terkenal tidak efisiensi, makanya investasi asing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga tidak, daya saingnya kurang kuat ya. Salah satunya adalah birokrasinya terlalu ribet nih, bagaimana kebijakan di pemerintah daerah untuk memangkas birokrasi misalnya di level investasi, kemudian yang paling penting itu saja pelayanan kepada masyarakat, itu sih. Oke. Itu dia, sudah kita tangkap bagaimana catatan-catatan dari para panelis kita. Sekarang saya minta mungkin dari masing-masing paslon, mungkin tadi jika sudah saya awali langsung ke Bang Bone. Bang Bone, tadi ada beberapa catatan langsung. Bang Bane, ada beberapa catatan tentunya dari panelis. Salah satunya tentang optimalisasi APBN, sinergitas juga. Ini apa program konkret yang bisa ditawarkan? Mungkin bisa dijawab dalam kurun waktu sekitar 2 menit saja ya, supaya kita efektif, silakan. Iya, ini ada banyak sebenarnya program konkretnya dari Pak Edi Rahmayadi di bidang pendidikan misalnya. Itu jelas literasi baca, kita tahu bahwa belum semua wilayah bisa melek dengan huruf bahkan di seluruh di provinsi, tapi ini menjadi program unggulan Pak Edi bahwa pendidikan itu akan merata sampai ke tingkat desa, penambahan jumlah SMK dan SMA karena itu memang wilayah wilayah untuk pemerintah provinsi, dan tentu dana alokasi jelas itu kan ada yang namanya dana alokasi baik itu BOS, BOP dan segala macamnya, itu tinggal semua bagaimana block grant yang ada dari APBN gitu ada. Dan kita tahu bahkan misalnya tahun 2024 alokasi lumayan besar sebenarnya ke Sumatera Utara, tapi nampaknya eksekusinya yang kurang oke. Misalnya soal dana bagi hasil untuk 2024 di Sumatera Utara itu ada sekitar 2 triliun, tapi sampai tanggal 12 November per hari ini itu terrealisasi hanya sebatas 59% atau sekitar 1,2 triliun. Itu artinya eksekusinya di pemerintah yang sekarang ya, PJ-nya ya. Jadi kalau misalnya PJ-nya fokus pada penggunaan anggaran, membangun Sumatera Utara, tidak kata kawan-kawan tidak fokus menjadi tim sukses misalnya, itu mungkin akan penggunaannya bisa lebih optimal realisasinya. Nyatanya kan masih tersisa sekitar hampir 1 triliun nih dana bagi hasil yang harusnya bisa dioptimalkan untuk di Sumatera Utara. Lalu kalau misalnya di bidang kesehatan, jelas Pak Edi Rahmayadi mengatakan kita sadar bahwa Sumatera Utara tenaga kesehatan masih kurang banget. Dokter spesialis itu masih di bawah yang distandarkan oleh WHO, 1 dokter spesialis untuk 1.000 jumlah penduduk harusnya, tapi di Sumatera Utara masih sekitar 0,7%. Jadi ini diakali dengan dokter spesialis yang namanya dokter spesialis terbang. Jadi kalau memang dibutuhkan, let's say di Asahan, asal usulnya Pak
Surya, itu masih banyak daerah yang remote area, mungkin butuh dokter spesialis, nanti akan diterbangkan oleh Pak Edi ke sana. Jadi itu solusi yang saya kira juga bagian dari solusi-solusi yang cerdas, karena kita kalau misalnya memaksakan per hari ini pun tidak ada dokter spesialis yang cukup untuk di sana. Jadi ada terobosan-terobosan baru. Lalu hal lain misalnya untuk bicara soal pemerataan pembangunan. Provinsi Sumatera Utara itu 33 kabupaten kota. Kami berdua ini, saya dan Bang Sugiat Santoso ini dari dapil yang sama, 10 kabupaten kota. Kalau kita jalan di 10 kabupaten kota itu pasti empot-empotan, bos. Capeknya minta ampun. Jadi mau nggak mau ada salah satu solusi, yaitu membuat provinsi baru di Sumatera Utara. Baik. 33 kabupaten kota itu udah terlalu luas, terlalu besar. Bahkan kayak kampung saya Simalungun itu jika dibuat 3 kabupaten pun cukup. Baik. Oke. Jadi artinya itu salah satu solusi yang bisa Ya, dilakukan. luar biasa. Jadi nanti di pemerintahan Pak Edi Rahmayadi yang periode kedua ini, setelah menang tanggal 27, itu akan terrealisasi semua. Baik, sudah ada beberapa solusi ya yang kemudian diberikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Saya penasaran untuk pasangan calon nomor urut 1 ini seperti apa solusi yang kemudian ditawarkan. Sekaligus izin Pak dan tanggapan menjawab juga bahwa nampaknya pasangan calon nomor urut 1 ini sudah lebih unggul begitu ya berdasarkan survei yang saat ini berlaku begitu. Apa yang kemudian ini akan dilakukan? Ya, yang pertama menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Bani. Keluhan-keluhan tadi seharusnya 5 tahun Edi Rahmayadi jadi gubernur dituntaskan. Bukan sekarang dijanjikan lagi untuk pencalonan beliau. Kan beliau sudah dikasih kesempatan 5 tahun jadi gubernur. Keluhan tentang dokter spesialis tidak ada, keluhan tentang pembangunan pendidikan yang tadi masih persoalan gedung sekolah dan lain sebagainya. Seharusnya 5 tahun sudah tuntas, tidak dikeluhkan lagi oleh Bang Bani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin juga mengkritisi tadi dikatakan bahwa misalnya dikatakan secara otomatis kalau gubernur itu adalah perwakilan pusat yang kuenya akan dibagi rata. Enggak, itu enggak boleh dibohongi rakyat Sumatera seperti itu. Kenapa misalnya Aceh, Sumatera Barat atau Riau itu bisa maju? Karena kemampuan kepala daerahnya melobi anggaran di pusat. Misalnya terkait dengan untuk diapakan. Kalau abang baca alokasi APBD ya, Sumatera Utara jelas lebih besar daripada provinsi apapun di Pulau Sumatera. Ya itu lagi salah satu Iya, kritik. tapi Kenapa artinya kita mau bicara. Sebentar Bang, saya Enggak. tidak Oke, pernah memotong. silakan. Silakan, Bang Sugi. Untuk apa APBN itu dibawa banyak-banyak ke Sumatera Utara seperti yang dilakukan oleh kepala daerah lain? Pertama misalnya terkait dengan pembangunan infrastruktur. Bandingkan jalan di Aceh, jalan di Sumatera Barat, jalan di Riau. Itu kan kadang-kadang kita jadi ejekan Sumatera Utara. Kalau sudah masuk Sumatera Utara itu jalannya berlubang, goyang-goyang dan nggak bisa istirahat dengan tenang ketika di mobil. Kenapa? Karena memang kalau dalam konteks itu ada kolaborasi. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, ada jalan tingkat nasional, ada jalan provinsi, ada jalan tingkat kabupaten kota, ada jalan desa. Itu semua perlu kolaborasi. Bagaimana seorang gubernur yang perwakilan pusat untuk kepentingan daerah bisa mensinkronkan kepentingan daerahnya ke pusat. Bagaimana jalan provinsi dilobi ke pusat itu diperbaiki, bagaimana jalan nasional itu juga bisa diperbaiki, dan bagaimana jalan di tingkat kabupaten kota. Makanya seorang gubernur itu harus punya komunikasi yang baik, bukan hanya tingkat pusat, di internal birokrasinya juga di kabupaten kota. Saya mengkritik betul misalnya, dan Edi Rahmayadi mengeluhkan selama 5 tahun bagaimana dia melakukan rapat koordinasi dengan bupati wali kota yang datang Satpol PP. Karena apa? Karena tidak punya komunikasi yang baik dengan wali kota dan bupati di daerahnya. Tapi bagaimana misalnya seorang Bobi turun ke daerah disambut dengan meriah oleh kepala daerah yang ada di Provinsi Sumatera. Begitu juga dengan Baik, Bang kemampuan koneksitas anggaran di tingkat pusat. Oke. Itu yang saya pikir sekali lagi kolaborasi. Dan saya pikir di antara 2 calon ini, antara Edi dan Bobi, ya sudahlah. Ngapain lagi kita membohongi diri Bang Bani? Ya Bobi lah yang bisa Boleh ditanggapi sedikit? Udah mulai pegang mic ini. Bukan. Bang Bani, silakan Bang Bani. Satu lagi tambahan untuk panelis tadi saya lupa. Mengomentari Bang. ya terkait dengan salah asuhan tadi. Tidak Bang, kita tidak salah asuhan. Gerindra pernah mendukung Edi Rahmayadi. Gerindra juga pernah mendukung Bobi. Ketika dihadapkan pada 2 pilihan untuk Pilgub 2024, Gerindra harus mengukur, menghitung, mengevaluasi di mana di antara kedua putra terbaik ini yang bisa mengeksekusi itu. Ya kami memutuskan banyak sekali ukuran-ukuran kegagalan misalnya dalam konteks
tata kelola birokrasi seperti yang dikatakan oleh panelis tadi. Bang, saya kasih data bagaimana pengelolaan anggaran di Provinsi Sumatera Utara. Misalnya proyek 2,7 triliun, korbannya siapa? Kadis PU yang sangat dipuji-puji oleh Edi Rahmayadi pada saat itu. Padahal kami Gerindra sudah sangat mengkritik di DPR Sumut dan tidak menandatangani proyek 2,7 triliun karena pasti akan berpotensi hukum. Baik, Korbannya Bang. adalah Kadis PU. Misalnya lagi, sekarang Bang. sedang diperiksa pembangunan kepariwisataan yang berpotensi, yang saya katakan tadi menjunjung kearifan lokal. Kadis pariwisata sedang diperiksa dan sudah ada tersangkanya. Misalnya lagi pembangunan Kalau itu sih, kesehatan. kalau itu sih bukan Oke, korban. boleh ditanggapi sedikit. Pembangunan kesehatan, Kadis kesehatan masuk penjara. Baik, kita nanti akan Ada dalami 3 Pak Sugiat. direktur Kita akan beri BUMD. kesempatan untuk dalami lagi ya. Sekarang bergantian terlebih dahulu. Enggak. Kalau Ada 3 direktur BUMD. kalau itu bukan korban Baik. namanya. Silakan, Bang Bukan- Bane. Kalau itu bukan korban namanya, itu beda ya, korban dikorbankan dan penegakan hukum. Kalau siapapun yang melakukan pelanggaran pasti dilakukan penegakan hukum. Artinya dia tidak menghalang-halangi, dia tidak juga membela bukan. orang Edi yang melakukan Rahmayadi pelanggaran gagal sebagai hukum. pemimpin untuk Bos, Kita beri kesempatan kalau dulu, Pak misalnya Boni. gini, Bang, sabar. tadi kita sepakat untuk tidak saling Oh, siap. potong. Boleh bergantian ya Oke? Bang ya. Kalau misalnya bicara lagi soal gini, tadi yang soal salah asuh. Kalau bicara bahwa Edi Rahmayadi konflik dengan si A, si B, sebenarnya Bobi kurang konflik apa soal lampu pocong? Tapi dibantu oleh PD Perjuangan, udah damai nggak usah ribut. Kebetulan ketua DPRD-nya orang PD Perjuangan. Artinya kami tidak mau itu menjadi sebuah hal yang akan membuat kacau. Kemudian kalau bicara ini karakter kepemimpinan, kalaupun terminologi salah asuh dari tadi dari Pak Andika, pengamat kita mengatakan seperti itu, saya nggak mau mengamini itu, tapi kira-kira begini. Kalau anak Medan itu ada lagunya, hancur demi kawan, ido angguau katanya. Hancur demi kawan aku rela, setia kawan itu adalah karakter anak Medan. Oke. Tadi kalau misalnya PDI Perjuangan yang sudah memberikan karpet merah buat Bobi jadi wali kota, memilih wakilnya, lalu ketika bermasalah berkonflik dengan DPRD dibantu lagi oleh PD Perjuangan, lalu ditinggalkan begitu saja, artinya apa? Kolaborasi itu cuma cakap-cakap aja itu. Inilah poin Intinya itu. karakternya tidak bisa dikatakan karakter yang setia kawan. Jadi nanti tinggal siap-siap aja Bang Sugiat ditinggalkan. Apalagi udah 3 kali pindah partai nih bos. Dari PD Perjuangan lalu ke Golkar, tiba-tiba lagi sekarang Gerindra. Ini Pak Wisnu pasti sepakat dengan Oke. saya. Itu Nggak, karakter pendekatan- kepemimpinan itu sebentar, penting. Pendekatan kami nggak baper seperti Di itu. segmen Bukan baper. selanjutnya, Ini Pak Sugiat ya. Ini Kita bukan akan lanjutkan. ini karakter kepemimpinan, Bos. Baik. Bapak-bapak Mari boleh dengan terlebih saya. dahulu. Kita akan lanjutkan. Panas ya. Ini makin lama nampaknya makin panas ya. Belum debat ya padahal ya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, kami akan kembali pemirsa untuk Anda.